Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Safitri, NIM E 2019-2380. Di sini saya dari kelompok 9 yang akan menjelaskan tentang harta yang wajib diwakafkan. Perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu wakaf. Wakaf adalah salah satu bentuk sedekah yang dianjurkan bagi umat Islam. Nah, secara bahasa, wakaf ini berasal dari kata wakif, yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Maksud kata menahan di sini ialah tidak diperjualbelikan, diwariskan, ataupun dihadiahkan. Dalam istilah lain, wakaf diartikan sebagai suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan pemilikan asal lalu menjadikan manfaat dari benda tersebut untuk kemaslahatan umat. Dan hukum wakaf ini yaitu sunnah. Harta yang diwakafkan dalam Islam atau benda yang diwakafkan dikenal dengan istilah mauquf bih. Mengutip buku Dinamika Hukum Islam di Indonesia karya Iqbal Taufik, harta yang wajib diwakafkan adalah harus berupa barang yang berharga. Harta yang diwakafkan harus diketahui kadarnya. Kemudian, barang yang diwakafkan juga harus bersifat mubah. Maka tidak sah mewakafkan barang yang bersifat haram seperti khamr, alat musik dan lain-lain. Barang yang diwakafkan juga harus jelas wujudnya. Contohnya dalam akad yang seperti ini, saya mewakafkan salah satu rumah, maka tidak sah wakafnya karena barang yang diwakafkan tidak jelas. Dan selanjutnya yaitu Nirwan Dermawan dalam buku Fikih Wakaf menyebutkan bahwa harta atau benda wakaf harus ditunjukkan untuk proyek kebaikan, misalnya pembangunan masjid, sumur, jembatan, jalan, dan lain sebagainya. Itu pun untuk kemaslahatan umat. Bahkan sebagian ulama mensyaratkan harta yang diwakafkan harus berupa barang yang tidak habis, sehingga tidak sah mewakafkan air, makanan, minyak, dan sejenisnya, karena barang-barang tersebut dapat habis jika dipakai terus-menerus. Kemudian juga disebutkan pula bahwa wakaf harus berupa barang yang tidak boleh berupa manfaat. Namun pendapat yang lebih kuat diperbolehkan wakaf berupa manfaat hingga jika seseorang menyewa rumah selama 10 tahun kemudian mewakafkan manfaat rumah itu untuk para penuntut ilmu, maka itu diperbolehkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdi Afridian Sugiarto, NIM E 2019-2378. Saya akan menjelaskan tentang keutamaan wakaf dan keutamaan wakaf sebagai ibadah dengan pahala yang berkelanjutan serta dampak dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Mendorong untuk menyerahkan atau memberikan sebagian harta sebagai wakaf. Dengan memberikan wakaf berarti memiliki harta telah mengeluarkan atau memberikan dalam wakif penerimaan. Dari sisi memperoleh aliran pahala, wakaf kontribusi dalam kegiatan keagamaan, dakwah, pendidikan manusia dan sosial. Dengan membolehkan hartanya dimanfaatkan untuk tujuan wakaf, namun di sisi lain tidak ingin kepedulian harta itu mendapatkan atau memanfaatkan harta wakaf itu adalah dengan dibatasi oleh masalah lainnya, sehingga sampai batas tersebut harta yang dikembalikan pemiliknya wakaf adalah menjadi harta milik, bukan harta sebagai harta wakaf. Permasalahan wakaf disebabkan atas munculnya dua istilah, yaitu perwakafan yaitu wakaf selama, wakaf sementara. Wakaf selamanya diartikan dengan wakaf yang tidak ada perbatasan waktu sehingga tidak ada akhirnya atau melakukan untuk jangka waktu selamanya. Sedangkan wakaf sementara adalah wakaf yang memiliki batas waktu berakhirkan. Wakaf baik wakaf selamanya maupun wakaf sementara telah dibatasi keabsahannya oleh utama fikih. Mayoritas ulama fikih mendapatkan wakaf selamanya bahwa menjadikan sebagai wakaf syarat sah wakaf, karena itulah sesuai dengan makna wali Imam Syafi'i mensyaratkan wakaf harus diselamatkan secara mutlak tanpa dibatasi. Dalam kitab Al-Muhajjah disebutkan tidak boleh wakaf dikaitkan dengan waktu tertentu karena wakif telah mewakafkan
sebagai hartanya sebagai takarut pendekatan kepada Allah. Imam Ibnu Hanbal bersyaratkan wakaf selamanya secara mutlak. Dalam kitab Al-Mughni disebutkan apabila wakif bersyaratkan wakafnya dengan kemenangannya untuk menjual kapan saja atau menghibahkan atau mengambil wakafnya lagi, maka syarat tidak sah dan wakaf tidak sah. Tidak ada perbedaan pendapatan soal bertentangan dengan maksud wakuf. Keutamakan bahwa mendorong sesuatu untuk menyerahkan atau memberikan wakaf. Yang dimaksud wakaf sementara seperti perpindahan wakif, menerimanya namun memiliki keluarnya harta, memperbolehkan aliran pahala, dan lain-lain. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Adelia, NIM E2019-2381 dari Ekonomi Syariah 9. Di sini saya merupakan presentator terakhir dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan tentang orang-orang yang berhak menerima wakaf. Ada 8 orang-orang yang berhak menerima wakaf, yaitu yang pertama ada fakir, yang kedua miskin, yang ketiga rikob, yang keempat ghorim, yang kelima mu'alaf, yang keenam fisabilillah, yang ketujuh ibnu sabil, dan yang kedelapan amil zakat. Yang pertama fakir. Fakir merupakan orang-orang yang tidak memiliki harta. Kemudian yang kedua itu miskin. Miskin orang yang penghasilannya tidak mencukupi. Dan yang ketiga rikob. Rikob hamba sahaya atau budak. Yang keempat ghorim atau orang-orang yang memiliki banyak hutang. Yang kelima mu'alaf, orang yang masuk Islam. Yang keenam fisabilillah, yaitu pejuang di jalan Allah. Yang ketujuh ibnu sabil, yaitu musyafir dan para pelajar perantauan. Dan yang terakhir amil zakat, yaitu panitia penerima dan pengelola dana zakat. Sekian penjelasan dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.